Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Yudi Herliansyah selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Kami kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Kelvin Saputra, Nanda Mutiara Ratna Dewita, Ratna Putra Sekar Wulandari, Fitri Amalia, Ayu Kairunisa. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang relevan cost. Penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh kakak-kakak berikut ini. Apa itu relevan cost? Relevan cost atau biaya relevan, yaitu biaya yang berbeda antara alternatif yang ada sehingga dapat dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan. Biaya relevan adalah istilah yang menggambarkan perubahan biaya dari keputusan tertentu. Bisnis menggunakan biaya yang relevan untuk menentukan apakah satu keputusan lebih hemat biaya daripada yang lain. Biaya relevan terkadang disebut biaya diferensial, mengacu pada biaya keuangan yang dihasilkan dari keputusan bisnis. Biaya bukanlah metrik yang stagnan dan bervariasi berdasarkan setiap keputusan. Misalnya, jika suatu keputusan dapat mempengaruhi arus kas, maka masalah tersebut relevan dan biaya keputusan tersebut patut dipertimbangkan. Differential cost. Biaya diferensial. Biaya yang berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi yang lain. Biaya diferensial disebut pula dengan biaya relevan. Biaya diferensial atau biaya relevan sering pula disebut sebagai biaya marginal atau biaya inkremental. Biaya diferensial merupakan berbagai macam kemungkinan yang dapat terjadi dan digunakan perusahaan dalam menghitung biaya yang dikeluarkan perusahaan. Berbicara mengenai biaya relevan, terdapat 4 jenis utama biaya relevan. Yang pertama, dapat dihindari. Biaya yang dapat dihindari adalah biaya di mana perusahaan dapat membuat keputusan yang berbeda untuk menghindari biaya tambahan. Yang kedua, yaitu biaya tambahan. Biaya tambahan biasanya terjadi di saat produksi yang sedang berjalan. Yang ketiga, yaitu biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai yang hilang dengan memilih opsi tertentu, misalnya memungkinkan hemat uang dengan mengalihkan biaya produksi, tetapi kehilangan kesempatan tertentu atau potensi tertentu. Yang keempat adalah arus kas masa depan. Apa sih arus kas masa depan? Arus kas masa depan itu adalah biaya yang dikeluarkan di masa depan yang diakibatkan dari pilihan atau rencana yang kita buat di masa sekarang ini atau saat ini. Kapan manajemen menggunakannya? Yang pertama, untuk membuat keputusan make or buy produk. Yang kedua, untuk membuat keputusan keep or drop produk. Yang ketiga, untuk membuat keputusan accept or reject special order. Yang keempat, untuk membuat keputusan sell now or process further. Nah, contoh relevan cost yang pertama yaitu avoidable cost, yang kedua yaitu opportunity cost. Yang pertama mengenai avoidable cost, biaya ini dapat dihilangkan seluruhnya atau sebagian saja apabila memilih salah satu alternatif lainnya. Nah, sedikit bicara mengenai konsep dasar dari affordable cost. Konsep biaya affordable cost atau biaya terhindarkan adalah suatu beban biaya di mana yang bersifatnya tetap dan menjadi tanggungan sendiri oleh suatu bagian tertentu atau biaya yang tidak akan berlanjut. Lalu yang kedua mengenai biaya opportunity atau opportunity cost. Nah, biaya ini biasanya akan timbul karena manfaat yang dikorbankan akibat memilih salah satu alternatif dibandingkan dengan alternatif lainnya. Nah, bagaimana sih proses pembuatan keputusan dengan relevan cost? Yang pertama yaitu penghapusan biaya yang sifatnya irrelevan. Lalu yang kedua mengenai menggunakan biaya yang sifatnya relevan untuk pengambilan keputusan berikutnya.
analisis pendapatan diferensial dan biaya diferensial, dan mendapatkan analisis pendapatan diferensial dan biaya diferensial pada tabel, dan mendapatkan analisis yang pertama pendapatan yang dikorbankan apabila perusahaan meniadakan departemen makanan adalah sebesar 5 juta, lebih besar daripada biaya yang dapat dihindarkan, yakni 4.750.000. Pada tabel perhitungan, jumlah biaya kesempatan opportunity cost adalah 5 juta apabila perusahaan memilih untuk meniadakan departemen makanan. Jika biaya kesempatan lebih besar daripada biaya yang terhindarkan, maka sebaiknya perusahaan meneruskan departemen makanan tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila perusahaan meniadakan departemen makanan, maka biaya kesempatan lebih kecil daripada biaya terhindarkan. Jadi, sebaiknya perusahaan memutuskan untuk meniadakan departemen makanan tersebut. Biaya terhindarkan sering disebut sebagai penghemat biaya tambahan atau incremental cost saving. Udah selesai ya materi relevan cost yang telah dijelaskan oleh kakak-kakak tadi. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya dengan baik? Jangan lupa komen di bawah ini ya. Sekian penjelasan yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.